Ya, saya sedang mengikuti pelajaran IPA. Iya, Ya nih, saya sekarang lagi belajar IPA. Dan menurut saya pelajaran IPA itu pelajaran yang penting untuk masa depan, terutama untuk yang fisika dan biologi. lumayan susah karena ada hitungannya. Menurut saya tuh pelajaran IPA tuh lumayan susah karena banyak yang harus dihafalin juga kan. Selain rumus-rumusnya juga ada beberapa bagian yang harus dihafalin gitu. Cara saya belajar untuk IPA kadang mengerjakan soal latihan, lalu membaca buku, membaca bahan-bahan PowerPoint, dan juga terus mengasah kemampuan. Biasanya lihat video dari internet. Kalau cara untuk belajarnya sih saya sendiri itu caranya menulis beberapa catatan kayak yang hal-hal penting gitu, terus nanti saya baca berulang kali sampai saya tuh kayak udah inget gitu di dalam. Nah teman-teman, itu tadi pendapat mereka tentang pelajaran IPA. Gimana nih pendapat kamu tentang pelajaran IPA? Tulis di kolom komentar ya. Dari pendapat-pendapat tadi, banyak nih orang-orang yang bilang kalau pelajaran IPA itu susah. Padahal setiap pelajaran bisa loh dipelajari dan tentunya tidak susah. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya untuk belajar IPA dengan lebih mudah dan seru tentunya. Tujuan dari training kita kali ini yaitu agar teman-teman sebagai siswa SMP mampu memahami dan menyerap pelajaran IPA dengan lebih baik menggunakan strategi mnemonik. Tapi, sebelum masuk ke materi, kita perkenalan dulu yuk sama trainer yang akan menyampaikan materi di video kali ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Felicia sebagai trainer yang pertama. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Helen sebagai trainer kedua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aldi. Saya di sini sebagai trainer ketiga. Sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa peraturan nih yang harus diperhatikan oleh teman-teman ya. Peraturan tersebut, pastikan teman-teman berada di tempat yang kondusif. Kemudian, duduk di tempat yang nyaman. Teman-teman juga diminta untuk menyediakan notes dan mencatat poin penting dari materi yang akan disampaikan. Teman-teman juga dapat menyediakan air minum. Dan yang terakhir, namun tidak kalah pentingnya, teman-teman diminta untuk turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan di acara training ini. Kami akan memberikan waktu selama 2 menit untuk teman-teman mempersiapkan diri.
IPA merupakan mata pelajaran yang penting dan patut dikuasai oleh siswa di era kemajuan teknologi dan informasi saat ini. Namun, berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Penilaian Pendidikan Kemendikbud pada tahun 2019, rata-rata nilai ujian siswa SMP untuk mata pelajaran IPA berada pada posisi 3 terendah. Kira-kira apa saja ya faktor yang membuat teman-teman semua jadi kesulitan untuk belajar? Terdapat 4 faktor dari kesulitan belajar, yaitu faktor yang pertama ialah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri sendiri. Faktor internal antara lain tidak memiliki tujuan belajar yang jelas, kurangnya minat, dan juga kesehatan yang sering terganggu. Faktor yang kedua yaitu faktor dari lingkungan sekolah, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam lingkungan sekolah. Misalnya, cara memberikan pelajaran, kurangnya bahan-bahan bacaan, kurangnya alat-alat untuk peraga, bahan pelajaran yang tidak sesuai dengan kemampuan, dan penyelenggaraan pelajaran yang terlalu padat. Faktor yang ketiga yaitu faktor-faktor dari lingkungan keluarga. Merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam lingkungan keluarga siswa. Antara lain, kemampuan ekonomi keluarga, adanya masalah keluarga, rindu kampung halaman bagi siswa yang berada di luar daerah, dan juga kurangnya pengawasan dari orang tua. Dan faktor yang keempat yaitu faktor dari lingkungan masyarakat, meliputi gangguan dari jenis kelamin lain, belajar sambil bekerja, aktif berorganisasi, tidak dapat mengatur waktu untuk rekreasi, serta tidak memiliki teman untuk belajar bersama. Untuk mengatasi kesulitan belajar yang dialami, maka diperlukan strategi belajar yang baik dan juga efektif. Strategi belajar adalah metode yang dipakai oleh peserta didik untuk belajar. Strategi ini disusun untuk mencapai suatu tujuan tertentu, di mana penyusunan langkah-langkah pembelajaran, metode, pemanfaatan berbagai fasilitas, dan sumber belajar akan diarahkan dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah teman-teman mendengarkan faktor-faktor yang menyebabkan teman-teman kesulitan dalam belajar, sekarang kami akan menjelaskan strategi yang dapat teman-teman gunakan dalam mempelajari pelajaran IPA, sehingga ketika teman-teman mempelajari IPA menjadi lebih mudah, asik, dan seru tentunya. Teman-teman pasti ingin tahu kan strategi belajar tersebut? Strategi belajar yang akan kami jelaskan adalah strategi mnemonik. Ya, strategi mnemonik ini adalah nama lain dari jembatan keledai. Jika teman-teman belajar menggunakan strategi mnemonik ini, teman-teman dapat memanfaatkan keterhubungan kata dengan materi yang akan teman-teman pelajari. Inti pembahasan dari strategi ini merupakan imajinasi dan asosiasi teman-teman. Jadi, untuk menggunakan strategi mnemonik ini, teman-teman memerlukan imajinasi dan asosiasi teman-teman, sehingga teman-teman akan lebih mudah dalam mempelajari materinya. Lalu, kemampuan pikiran teman-teman juga untuk mengasosiasikan kata-kata atau ide dengan gambaran dibutuhkan juga ya teman-teman. Nah, strategi mnemonik ini sangat membantu teman-teman dalam mempelajari pelajaran yang sulit nih. Teman-teman dapat menggunakan strategi mnemonik ini untuk menyimpan informasi lebih lama dan lebih mudah untuk dikeluarkan jika teman-teman membutuhkan informasi tersebut. Strategi mnemonik ini merupakan hasil adaptasi dari kurikulum yang efektif sehingga teman-teman dapat mempelajari pelajaran yang sulit dengan mudah. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, apa sih
tujuan dari strategi mnemonik ini. Nah, tujuan dari strategi mnemonik ini yang pertama, untuk mempermudah teman-teman dalam mengingat informasi atau pengetahuan yang baru teman-teman terima dengan cara mengasosiasikan dan menghubungkan informasi tersebut dengan kejadian yang teman-teman alami. Lalu, yang kedua, untuk mempermudah teman-teman dalam mengingat kembali informasi yang teman-teman sudah terima jika teman-teman ingin menggunakan informasi tersebut kembali. Dan yang ketiga, untuk mengefektifkan informasi teman-teman dari memori jangka pendek menuju memori jangka panjang teman-teman dengan menggunakan berbagai cara yang sudah ada. Nah, setelah tadi kita sudah mempelajari apa itu strategi mnemonik dan juga tujuannya, sekarang kita akan membahas mengenai tahap-tahap yang ada di dalam strategi mnemonik. Terdapat 4 tahap di dalam strategi mnemonik, yaitu tahap pertama adalah memperhatikan materi yang digunakan dengan menggarisbawahi, mendengarkan, dan merefleksikan. Teman-teman perlu menyediakan materi atau bahan yang akan dipelajari. Gunakan teknik menggarisbawahi atau membuat daftar hafalan. Tahap yang kedua, yaitu membuat hubungan materi. Nah, dalam tahap ini, teman-teman dapat membuat materi menjadi lebih mudah untuk diingat dan dikembangkan dengan menggunakan teknik dengan membuat kata kunci, kata ganti, atau hubungan kata. Selanjutnya, untuk tahap yang ketiga, yaitu mempertajam daya ingat. Nah, dalam hal ini dapat menggunakan teknik yang dapat mempertajam daya ingat, misalnya dengan menggunakan kata-kata yang lucu dan juga menggelikan atau melebih-lebihkan. Kemudian, tahap yang keempat, yaitu latihan mengulang. Pada tahap ini, teman-teman dapat mengulang-ulang materi sampai benar-benar dipahami. Setelah tadi sudah mendengarkan materi, yuk kita bermain game terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam materi selanjutnya. Dalam game ini, teman-teman diminta untuk mencari arti dari soal-soal yang sudah kami berikan. Soal tersebut merupakan singkatan-singkatan dari suatu kata. Teman-teman diberikan waktu selama 30 detik untuk menjawab setiap soalnya. Selamat mengerjakan!
Halo teman-teman, bagaimana pengerjaan soalnya? Nah, soal-soal tersebut merupakan contoh dari salah satu jenis strategi mnemonik yang akan kita bahas. Yuk mari kita simak jenis-jenis strategi tersebut. Sebelum kita masuk ke dalam materi, yuk kita lihat terlebih dahulu. Ada jenis apa saja dalam strategi mnemonik ini? Yang pertama, ada keyword, lalu ada akrostik, dan yang ketiga ada akronim. Untuk jenis strategi mnemonik yang pertama, yang akan kita bahas adalah strategi keyword. Strategi ini mengajarkan teman-teman untuk menghubungkan kata kunci atau kata konsep baru untuk membantu teman-teman dalam mengingat materi baru. Kata kunci ini sendiri adalah kata yang terdengar seperti kata atau konsep yang dimaksud dan dapat dengan mudah digambarkan. Untuk lebih jelas, yuk mari kita simak contohnya sama-sama. Untuk contoh yang pertama merupakan pelajaran biologi. Di sini terdapat materi hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini merupakan bioma yang terletak di wilayah tropis dan kaya akan keanekaragaman hayati. Wilayah ini juga memiliki curah hujan yang cukup tinggi, sehingga disebut sebagai hutan hujan tropis. Teman-teman dapat mencari kalimat inti pada materi ini. Ya, kalimat tersebut adalah wilayah tropis, kaya akan keanekaragaman hayati, dan curah hujan yang cukup tinggi. Nah, teman-teman dapat memberikan garis bawah atau stabilo pada ketiga kalimat tersebut, seperti ini. Jika sudah, maka teman-teman akan lebih mudah mengingat hutan hujan tropis ini, karena kalimat inti dari materi ini sudah teman-teman garis bawahi atau sudah teman-teman beri stabilo. Untuk contoh yang kedua, merupakan pelajaran fisika pada materi gaya. Gaya merupakan interaksi, dorongan, atau tarikan apapun yang dapat membuat benda bermassa mengalami perubahan gerak, perubahan posisi, dan perubahan bentuk. Gaya juga mampu membuat benda berubah arah, berubah posisi, dan mengubah bentuknya. Di sini, teman-teman dapat mencari kalimat inti dari materi tersebut. Ya, kalimat inti tersebut adalah dorongan atau tarikan, perubahan gerak, perubahan posisi, perubahan bentuk, mengubah arah benda, mengubah posisi benda, dan mengubah bentuk benda. Kalimat-kalimat tersebut dapat teman-teman garis bawahi atau stabilo. Seperti ini. Jika sudah teman-teman garis bawahi dan stabilo, maka teman-teman akan lebih mudah untuk mengingat materi gaya ini. Untuk contoh yang ketiga, merupakan pelajaran kimia. Di sini terdapat materi mengenai senyawa. Senyawa merupakan jenis materi yang tersusun dari dua atau lebih unsur yang berkaitan secara kimia, atau senyawa dibentuk dari dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Sifat suatu senyawa ini berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Di sini, teman-teman dapat mencari kalimat inti pada materi ini terlebih dahulu. Ya, kalimat tersebut adalah tersusun dari dua atau lebih unsur yang berikatan kimia dan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Teman-teman dapat memberikan garis bawah atau stabilo seperti ini pada kalimat-kalimat tersebut. Jika teman-teman sudah memberikan garis bawah
atau stabilo pada kalimat inti materi ini, teman-teman akan lebih mudah untuk mengingat materi kimia pada senyawa ini, sehingga teman-teman akan mempelajarinya lebih mudah. Strategi yang kedua yang akan kita bahas adalah strategi akrostik. Strategi ini menggunakan huruf pertama atau huruf awal dari materi yang hendak dihafalkan, kemudian mengubahnya menjadi suatu frase yang dapat memudahkan peserta didik untuk mengingat. Seperti contohnya, teman-teman ingin menghafal rumus dari gaya, yaitu F sama dengan M kali A. Maka, teman-teman dapat menghafalkan rumus ini dengan cara membentuknya menjadi frase yang dapat lebih mudah diingat, seperti Felicia main ayunan. Strategi ini juga dapat dipakai ketika teman-teman mau menghafalkan tabel periodik unsur. Misalnya, untuk unsur-unsur dari golongan 2A yang disebut sebagai golongan alkali tanah. Maka, akrostik yang dapat teman-teman semua gunakan yaitu beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan. Beli mewakili unsur Be atau beryllium, mangga mewakili unsur Mg atau magnesium, cari mewakili unsur Ca atau kalsium, sirsak mewakili unsur Sr atau strontium, dan bawa mewakili unsur Ba atau barium, dan rambutan mewakili unsur Ra atau radium. Strategi ketiga yang akan kita bahas adalah strategi akronim. Akronim adalah kata yang dibentuk berdasarkan huruf-huruf pertama dalam sebuah frase atau kumpulan kata-kata. Strategi ini dapat teman-teman lakukan dengan menciptakan kata dari huruf pertama item yang akan diingat. Singkatan yang dibuat dapat berupa kalimat kreatif agar lebih mudah untuk diingat. Biasanya teknik ini cocok digunakan untuk mengingat informasi yang tidak cukup panjang. Teknik ini berguna untuk mengingat kata-kata spesifik. Sebagai contoh, yang pertama, warna pelangi yang terdiri dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kita bisa menggunakan jenis strategi akronim ini dari warna-warna yang sudah ada menjadi Meijiko Hibiniu. Contoh yang kedua, ketika kita mempelajari nama-nama planet, di mana terdiri dari 8 planet yang diurutkan berdasarkan letak yang paling dekat dari matahari. Planet-planet tersebut terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kita bisa menghafalkannya dengan membuatnya menjadi Mephebumai Saurnep. Selanjutnya, untuk contoh yang ketiga adalah ketika kita mempelajari mengenai tingkat pembagian sel. Terdapat 5 tingkat, yaitu interfase, profase, metafase, anafase, dan telefase. Nah, kita bisa menghafalkannya dengan membuat kata menjadi ipnat. Nah, sekarang mari kita review materi. Tadi di awal kita sudah membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi kesulitan dalam belajar, di mana terdapat 4 faktor, yaitu faktor internal, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan keluarga, dan faktor lingkungan masyarakat. Kemudian, kita juga sudah membahas mengenai strategi mnemonik atau jembatan keledai. Belajar dengan menggunakan strategi mnemonik dapat memanfaatkan makna keterhubungan antara apa yang mudah dipahami dengan sesuatu yang dipelajari. Pembahasan inti dari metode ini adalah imajinasi dan asosiasi. Dengan menggunakan strategi mnemonik, individu dapat menyimpan informasi lebih lama dan mudah untuk dikeluarkan.
Adapun tujuan dari strategi mnemonik adalah mempermudah individu dalam mengingat suatu pengetahuan atau informasi baru, mempermudah dalam mengingat kembali pengetahuan yang sudah lama sehingga dapat dipanggil kembali sewaktu diperlukan, dan mengefektifkan memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Kemudian terdapat 4 tahapan belajar dalam strategi mnemonik, yaitu tahap pertama, menyediakan materi dan menghafal. Kemudian tahap kedua, membuat hubungan materi dengan membuat kata kunci. Lalu tahap ketiga, mempertajam daya ingat. Dan yang terakhir, tahap keempat, yaitu latihan mengulang. Sekian pemaparan materi dari kami. Kami berharap teman-teman dapat mengaplikasikan strategi-strategi tadi di dalam mempelajari mata pelajaran IPA. Kami juga menyediakan handout yang akan membantu teman-teman semua, yang dapat teman-teman akses linknya pada description box. Sampai bertemu di hari kedua. Kami, kelompok 9, pamit untuk undur diri. Bye-bye!